Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 25 Desember 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang meraih penghargaan terbaik pertama kategori pengelolaan kerjasama perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang menyelenggarakan wisuda ke-16. 6.000 mahasiswa program studi manajemen antusias mengikuti seminar ekonomi kreatif. Program studi Sastra Indonesia mengenalkan sastra klasik melalui seminar nasional. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang kembali menorehkan prestasi tingkat nasional dengan mendapatkan penghargaan terbaik 1 atau Gold Winner dalam kategori pengelolaan kerjasama perguruan tinggi swasta se-Indonesia dalam ajang Anugerah Diktiristek 2022 pada akhir tahun 2022. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi atau Dirjen Diktiristek kembali menggelar ajang tahunan Anugerah Diktiristek pada Kamis 15 Desember 2022 di The Sultan Hotels, Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada pemangku kepentingan Ditjen Diktiristek yang telah mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. Anugerah Diktiristek 2022 memberikan sejumlah penghargaan, diantaranya Anugerah Humas, Anugerah Kerjasama, Anugerah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan Anugerah Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Total sebanyak 397 penghargaan diberikan kepada 144 penerima yang berasal dari perguruan tinggi, LL Dikti, mitra dari kementerian atau lembaga, dunia usaha, dunia industri, jurnalis, dan redaksi media. Penyerahan penghargaan kepada para pemenang diberikan secara langsung oleh Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD IPU ASEAN Ang PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Teknologi. Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurzaman AM MMMSI dan Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Dr. RR Dewi Anggraini SHMH hadir dalam menerima penghargaan tersebut. Pencapaian ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Unpam berada di posisi terbaik 3 dan tahun ini Unpam menempati posisi terbaik 1. Prestasi-prestasi yang diterima oleh Unpam di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya semoga selalu berjalan seiringan dengan visi Unpam yang mana di tahun 2024 Unpam menduduki peringkat 40 besar secara nasional. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang mewisuda 949 sarjana, ahli madya, dan pengukuhan profesi nurse pada 18 Desember 2022. Wisuda mengusung tema Rakyat Sehat, Negara Kuat, Sinergi Perguruan Tinggi Bertransformasi di Era Disrupsi. Kegiatan wisuda tersebut berlangsung di Jalan Raya Puspitek, Buaran, Pamulang pada ruang auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang. Dari 949 wisudawan, terdapat 9 wisudawan terbaik dari masing-masing program studi yang ada di Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Nurse Riris Andriati Eskap MK PhD selaku Ketua Stikes Widya Dharma Husada Tangerang melantik dan memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik tersebut secara langsung. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang selalu menyelenggarakan wisuda 1 tahun sekali
dan biasanya akan dilaksanakan sebelum pergantian tahun, dan ada 9 program pendidikan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang. Di antaranya, jurusan Pendidikan Profesi Nurse Program A dan B, jurusan S1 Keperawatan, jurusan D3 Kebidanan, jurusan Sarjana S1 Kesehatan Masyarakat, jurusan D3 Farmasi Program A dan B, dan jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh pengawas dan pembina Stikes Widya Dharma Husada, Dr. Pranoto MM, Ketua LL Dikti Wilayah 4 Dr. M. Samsuri SPDMT, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Dr. Alin Hendalin Mahdaniar MKM. Pada kegiatan wisuda ke-16 Stikes WDH Tangerang, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Ida Listiana SST MKes menyerahkan secara simbolis data-data para alumni Stikes WDH Tangerang kepada Nurse Tony Yohana Eskep, selaku Ketua Ikatan Alumni atau IKA Stikes WDH Tangerang. Ketua Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Nurse Riris Adriati Eskep MKep PSD, pada sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan tak ingin wisudawan larut dalam kegembiraan, sebab selanjutnya mereka dihadapkan dengan beban berat karena masyarakat menaruh harapan besar kepada mereka. Martin Nurlatu Eskep, salah satu sarjana keperawatan pada wisuda ke-16 ini, menjadi pembicara untuk memberikan kesan dan pesan mewakili para wisudawan Stikes Widya Dharma Husada Tangerang ke-16. Martin adalah wisudawan asli Maluku Ambon. Merantau jauh-jauh dari Indonesia bagian timur ke Pamulang untuk menempuh pendidikan yang layak agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Mahasiswa yang sering disapa Martin ini adalah mahasiswa yang sangat gigih dalam mengikuti perkuliahan. Hadir bersama dengan ayahnya Martin menceritakan kebahagiaan dan perjuangannya untuk bisa sampai pada titik ini. Kepada 949 wisudawan Sekolah Tinggi Kesehatan Stikes Widya Dharma Husada Tangerang berharap kalian mampu mempersembahkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kalian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tio Sadewo, Yuda, Robi, dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. 6.000 mahasiswa manajemen antusias menghadiri seminar ekonomi kreatif. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menggelar seminar nasional pada 15 Desember 2022. Seminar nasional berlangsung di Auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Seminar nasional eksistensi mahasiswa dalam menciptakan ekonomi kreatif menjadi agen percepatan dengan tema Sustainable Development Goals untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Seminar Nasional Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang dihadiri oleh 6.000 mahasiswa yang turut meramaikan Auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang. 6.000 mahasiswa antusias dalam seminar nasional dengan pembicara yang kompeten pada bidang ekonomi kreatif. Di antaranya Angki Yudhistia yang merupakan staf khusus Presiden RI dan Social Entrepreneur, Shirley Anavita Rahmi Esos MSIP yang merupakan dosen dan pengusaha serta delegasi terbaik Asia World Model United Nations South Korea tahun 2018. Sri Fitriani yang merupakan Deputy Director Bank Indonesia Institute. Seminar berjalan dengan lancar dipandu oleh Dr. S.R. Sampurnaningsih MSc, merupakan dosen Prodi Manajemen Universitas Pamulang selaku moderator. Seminar nasional dibuka langsung oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MMMSI, sekaligus menjadi keynote speaker pada seminar nasional. Dengan antusias yang tinggi dari mahasiswa manajemen, tim Prodi juga menyiarkan langsung seminar nasional pada kanal YouTube Sasmita Jaya TV Official dengan harapan mahasiswa yang tidak dapat hadir tetap bisa menyaksikan siaran langsung. Marcelina Raharjo, Robi Maulana, dan Wahyu Nur Putra melaporkan dari Universitas Pamulang. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menggelar seminar nasional pada 8 Desember 2022. Seminar nasional berlangsung di Auditorium Kampus 1 Universitas Pamulang, Jalan Surya Kencana, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Seminar nasional mengusung tema Sastra Klasik dalam Perspektif Kebinekaan dengan kajian sastra lisan dari berbagai daerah yang masih dilestarikan. Seminar Nasional Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang mendatangkan pembicara yang memiliki bidang kajian pada sastra klasik. Pembicara yang menyajikan materi diantaranya Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman M.Hum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tommy Kristomi SSASS Grad Dip MA PhD dari Universitas Indonesia, serta 2 pembicara dari Universitas Pamulang dengan konsentrasi penelitian pada sastra lisan pada suku Baduy, Andin Saprudin SPD MPD. Dan konsentrasi penelitian pada sastra klasik kajian mantra pada suku Jawa, Misbah Priagung Nur Salim SSMPD. Selain antusias yang tinggi dari mahasiswa sastra Indonesia, Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono merasa Seminar Nasional Sastra Indonesia berbeda dari yang lain. Dengan kajian sastra klasik, Ketua Yayasan merasa Seminar Nasional akan melahirkan pengkajian terhadap dukun, sebab mengacu pada sastra lisan dan mantra. Alhamdulillah ya, sore ini sudah selesai ini acara Seminar Nasional Prodi Sastra Indonesia dengan tema sastra klasik dalam perspektif kebinekaan. Ya, memang acara ini sengaja dirancang secara luring karena sudah 3 tahun tidak mengadakan seminar secara luring dan ternyata antusias. Nah, untuk materi kali ini memang sengaja memilih tentang tema sastra klasik ya, karena karya sastra lama yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali dan banyak mahasiswa yang belum memahami secara detail bentuk-bentuk sastra klasik itu seperti apa. Ya, harapannya ini ke depan ya mahasiswa lebih tertarik untuk melakukan kajian terhadap sastra klasik, sastra tradisional, sastra lisan ya seperti mantra, puisi dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Yaitu supaya untuk memperkaya, untuk melestarikan kekayaan khasanah kesusastraan Nusantara. Kegiatan ini tentunya
memiliki tema-tema yang klasik, sehingga tema-tema klasik mengantarkan mahasiswa kita untuk bagaimana berjiwa nasionalisme, kemudian moderasi beragama, dan mencintai produk lokal kebudayaannya yang ada di Indonesia. Waktu pelaksanaan dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 15.00 dengan format acara yang didesain sedemikian rupa sehingga mahasiswa nyaman untuk mengikuti kegiatan ini. Juga ada beberapa tampilan dari mahasiswa, ada 5 tampilan, dimulai dari puisitisasi, musikalisasi, kemudian yang kedua monolog, ya, kemudian yang ketiga teater, ya. Dan ditutup dengan pemaparan para pemakalah, ada 40 makalah, ya, pemakalah dalam kegiatan kali ini, di mana mereka menulis beberapa hal yang berkaitan dengan tema yaitu sastra kuno. Oh ya, tidak lupa ada 2 narasumber kita yang ada di seminar kali ini, yaitu Pak Misbah Priagung Nur Salim selaku Kaprodi Sastra Indonesia, dan yang kedua dosen Sastra Indonesia yaitu Pak Andin Saparudin. Adapun target pada seminar nasional kali ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat mencintai sastra klasik kuno yang merupakan bagian dari sejarah, dan ini menjadi momentum untuk bagaimana menguatkan mereka dalam moderasi beragama dan mencintai nilai-nilai budaya dan para leluhur. Marcelina Raharjo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Bazar Seminar Nasional Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang berhasil meramaikan Taman Mairokocho Kampus 2 Universitas Pamulang pada 15 hingga 16 Desember 2022. Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang menggelar Bazar UMKM dalam rangka seminar nasional dengan mengajak puluhan UMKM dengan berbagai jenis barang dagangan. Bazar UMKM Seminar Nasional dibuka dan diresmikan langsung oleh Ketua Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang, Dr. Ali Madinsyah SEMM, dengan simbolis gunting pita di Taman Mairokocho langsung. Bazar Seminar Manajemen digelar dan diselenggarakan selama 2 hari di Taman Mairokocho Kampus 2 Universitas Pamulang. Sebanyak 25 tenan menjual berbagai macam produk lokal, mulai dari kuliner, fashion, dan serba-serbi lainnya. Bazar UMKM digelar untuk mendukung dan membantu UMKM untuk mengenalkan produknya lebih lagi pada kalangan masyarakat. Selain itu, Bazar UMKM juga untuk menumbuhkan generasi produktif pada mahasiswa dan mampu melahirkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja. Marcelina Raharjo dan Tio Sadewa melaporkan dari Universitas Pamulang. Pelatihan menulis teks naratif bilingual bersama dosen dan mahasiswa Prodi Sastra Inggris Universitas Pamulang. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Dosen dan mahasiswa program studi sastra Inggris melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan menulis teks naratif melalui cerita bergambar bertema budaya Wonderful Java Island Bilingual Short Stories by Indonesian Students di Cendana Residence Pamulang pada 24 November hingga 10 Desember 2022. PKM ini diketuai oleh Dwi Rahayu SPD MA, Sekretaris Eka Margianti Sagimin SS MPD, narasumber dan koordinator materi Sinta Ajis SPD MA, serta 5 orang mahasiswa yang terdiri dari 5 sebagai ilustrator dan desain gambar, yakni Ajeng Haryanti, Rizka Amelia, Febina Periski, Marto Subroto, Elgard Granada Tria, dan Gina Almira Putri Agustami. Tim mahasiswa pada PKM ini turut serta membantu dalam melaksanakan kegiatan sebagai mentor mulai dari mentoring, yaitu pendampingan lebih lanjut kepada para siswa setelah pemaparan materi dari narasumber, sehingga ide cerita yang dibuat selesai dalam bentuk cerita bergambar dan disajikan dalam 2 bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris, seperti yang telah direncanakan. Para mentor ini melaporkan secara berkala kepada tim dosen untuk mendapatkan masukan dan perbaikan yang dibutuhkan. Pelaksanaan PKM ini sebagai satu wujud dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan bagi seluruh dosen di lingkungan Universitas Pamulang demi meningkatkan kinerja dan profesionalismenya sebagai dosen perguruan tinggi dalam rangka memberikan pengetahuan dan penyuluhan kepada masyarakat. Kali ini para peserta berasal dari Komplek Cendana Residence Pamulang yang terdiri dari 10 remaja sekolah menengah pertama dan atas. Lebih jauh lagi, remaja di lingkungan Cendana Residence memiliki kekurangan kegiatan yang membuat mereka kurang mengenal budaya bangsa mereka sendiri. Sehingga cerita yang diperkenalkan lebih mengangkat tema tentang budaya. Hal ini diharapkan siswa Indonesia juga mampu memahami bahasa asing dengan topik mencintai budaya bangsa sendiri. Topik yang diusung pada kegiatan PKM ini adalah Wonderful Java Island Bilingual Short Stories by Indonesian Students, yaitu berupa penguatan karakter cinta bangsa sehingga kegiatan PKM ini juga dapat menjadi salah satu pembentuk karakter generasi penerus bangsa yang berkualitas. Hasil pelatihan telah menunjukkan kreativitas yang tinggi dari 10 remaja Cendana Residence dan mereka mampu menghasilkan cerita yang kreatif dengan mengangkat tema budaya pada Pulau Jawa diantaranya Banten, DKI, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kegiatan ini nantinya akan dilanjutkan pada pembuatan buku ber-ISBN. Eka Margianti dan Marcelina Raharjo melaporkan untuk SCTV. Program studi akuntansi D3 bekerjasama dengan program studi manajemen S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional pada 17 Desember 2022. Seminar nasional berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube LPPM Unpam. Seminar nasional mengusung tema Green Entrepreneur menghadapi ketidakpastian global. Seminar nasional diikuti oleh 521 peserta yang tergabung dalam forum diskusi virtual. Seminar nasional Green Entrepreneur mengundang pembicara yang berkompeten pada bidangnya, yakni Dr. Amir Mahmud SEMSI yang merupakan Kepala Divisi Perencanaan dan Pengelolaan Usaha pada Badan Perencanaan dan Pengelolaan Usaha, serta Kepala Divisi Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan pada Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas Pendidikan Indonesia. Dr. Amir memaparkan kewirausahaan hijau dan pembangunan berkelanjutan analisis bibliometrik. Pembicara kedua Dr. Iin Rosini SEMSI yang kini menjadi Ketua Program Studi Akuntansi D3 Universitas Pamulang dengan materi Green Entrepreneur menjawab ketidakpastian global. Pembicara ketiga, Mario Irwinsyah, seorang aktor, musikus, dan pembaca acara Indonesia,
memaparkan materi mengenai Ekopreneur sebagai wadah usaha produktif generasi milenial yang ramah lingkungan. Kami dari program studi D3 Akuntansi telah melaksanakan seminar nasional dan call paper pada tanggal 17 Desember 2022 dengan tema Grand Entrepreneur, dan saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ketua Yayasan, kepada Rektor beserta jajaran dan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis beserta jajarannya yang mensupport acara kami dan berjalan sangat baik. Acara ini diikuti oleh 2.000 peserta, kemudian diisi oleh pembicara-pembicara yang sangat luar biasa, dan tentunya saya berterima kasih pertama kepada Bapak Dr. Haji Amir Mahmud. Beliau ini dosen dari Universitas dari UPI. Kemudian yang kedua, saya sendiri sebagai ketua program studi sekaligus narasumber, dan yang ketiga Mario Irwinsyah yang saat ini sedang menggeluti wirausaha atau entrepreneur sendiri. Kemudian seminar berjalan sangat baik dan insya Allah sangat bermanfaat untuk para mahasiswa saat ini, di mana kami dari Universitas Pamulang mengedepankan entrepreneur. Tetapi entrepreneur yang seperti apa yang akan sukses? Saat ini semua perusahaan bicara soal green, maka kami juga mengajukan atau menawarkan salah satu entrepreneur yang akan berhasil adalah Grand Entrepreneur, di mana entrepreneur tersebut tidak hanya bicara soal laba, tetapi bicara soal bagaimana kegunaan atau manfaat dari usaha yang mereka lakukan, baik dari sisi dari sisi bahan yang ramah lingkungan dan dari hasil produk yang juga ramah lingkungan serta bermanfaat. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SCTV. Pemirsa, informasi mengenai Seminar Nasional Green Entrepreneur sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat Tahun Baru 2023. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.